Shalom kasih Kristus. Sering kita berdoa pada Tuhan dengan memohon perlindungannya. Tetapi seringkali kita mengabaikan tuntunan dan arahan Tuhan yang tertuang dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua dalam menjalani hidup untuk taat dan dengar-dengaran agar pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini di mana kami kembali menerima kesempatan yang indah sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan menjadi firman yang sangat menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Bahkan firman tersebut juga dapat mengarahkan hidup rohani kami semakin taat akan kebenaran firman-Mu sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tunduk pada otoritas membawa perlindungan. Firman Tuhan terdapat dalam Ulangan 5 ayat 32-33. Demikian firman-Nya. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita telah banyak berbicara tentang otoritas atau kekuasaan yang ada pada diri kita, selalu terkait dengan otoritas atau kekuasaan pada diri orang lain. Namun, apa yang akan terjadi seandainya Yesus tidak pernah mau tunduk pada otoritas Yohanes dalam baptisan? Jika Yohanes menolak untuk membaptis Yesus karena Yesus lebih besar daripada dia, atau jika Yesus yang malah membaptis Yohanes di dalam air, tentu langit tidak akan terbuka, Roh Kudus tidak akan turun dalam bentuk burung merpati, dan suara Allah tidak akan meneguhkan siapa Yesus di hadapan orang-orang, dan Yesus tidak akan dapat memulai pelayanannya. Kekasih Kristus, setelah Yesus dan Yohanes mengikuti apa yang menjadi fungsi dari otoritas mereka masing-masing dan melakukannya dengan tunduk dan tidak berbantah-bantah, maka hal itulah yang menyebabkan Roh Kudus turun dalam diri kemanusiaan Yesus. Setelah itu Allah berbicara dari surga. Setelah otoritas Yesus diteguhkan oleh Allah Bapa, Yesus segera dicobai oleh iblis untuk meninggalkan otoritas dan untuk mengambil otoritas palsu. Alkitab mencatatnya dalam Matius 4 ayat 1. Cara iblis mengambil otoritas atau kekuasaan pada diri kita dengan cara menggoda berbagai macam tawaran, sepertinya jalan keluar yang mudah, sehingga secara tidak sadar bertindak untuk masuk dalam perangkap iblis tersebut. Dan janganlah terkejut. Pendengar yang terkasih, Yesus lolos dari jebakan iblis dengan menyodorkan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan untuk kehidupan di dunia. Karena Yesus tunduk dan memahami tentang otoritas secara benar, sehingga Yesus memperoleh perlindungan. Kekasih Kristus, mari kita perhatikan bagaimana godaan iblis terkait langsung dengan otoritas. Godaan untuk mengubah batu menjadi roti dapat dilihat sebagai suatu serangan terhadap Allah sebagai sumber dan pemelihara kehidupan. Yesus memberi jawaban, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, tercatat dalam Matius 4 ayat 4. Godaan dengan ceroboh agar menerjunkan diri dari bumbungan bait Allah dan memberi tawaran bahwa Allah akan menyelamatkan Yesus, dan ini merupakan sesuatu yang dapat dilihat sebagai bujukan untuk melampaui batasan-batasan otoritas yang Allah telah berikan. Yesus memberikan jawaban, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Godaan untuk sujud menyembah iblis, dan ia menyodorkan kekayaan, kemewahan dunia sebagai imbalan untuk semua kerajaan dunia dengan kemewahannya, tercatat dalam Matius 4 ayat 8. Ini dapat dilihat sebagai sebuah cara untuk membuat Yesus menolak otoritas yang benar dan telah ditetapkan dari kerajaan surga atau kerajaan Allah untuk ditukar dengan otoritas bumi yang palsu yang bersifat sementara.
Ini merupakan godaan yang serius dan sangat kuat karena pesan yang Yesus bawa adalah dari otoritas tertinggi untuk mewartakan kerajaan surga telah datang ke bumi melalui dirinya. Tertulis dalam Matius 4 ayat 17. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjawab, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Matius 4 ayat 10. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap kita bukan hanya kita memiliki sikap tunduk pada otoritas semata, tetapi kita juga harus memiliki panduan dan mentaatinya, yaitu firman Tuhan. Bila kedua hal ini kita lakukan, maka kuasa dan perlindungan Tuhan dapat menghalau cobaan yang datang melanda kita. Sebagai contoh, respon dari Yesus terhadap setiap godaan. Yesus mengutip firman Allah sebagai buku panduan atau petunjuk tentang bagaimana manusia harus hidup. Buku petunjuk itu adalah firman berotoritas dari Sang Pencipta. Jika saja Yesus menolak untuk dibaptis oleh Yohanes sebelum pergi ke padang gurun untuk dicobai, maka Yesus dapat saja gagal dan tidak mampu dalam mengatasi godaan iblis. Kemungkinan ini bisa saja terjadi seperti Adam dan Hawa yang gagal dalam mengemban mandat yang diberikan Tuhan karena tidak mau tunduk, taat, dan dengar-dengaran pada Allah Bapa. Bila tidak tunduk pada otoritas, mungkin Yesus dalam menjalankan tugas dengan cara yang salah dalam kaitannya dengan otoritas, sehingga banyak hal-hal yang dilakukan oleh Yesus bertindak dalam ketidaktaatan atau melanggar cara dan tujuan Allah. Tentunya apa yang dilakukan seperti ini akan membawa rusaknya hubungan antara Yesus dengan Allah Bapa dengan meninggalkan firman-Nya dan merusak kredibilitas Allah Bapa. Kekuatan dan kemampuan rohani untuk menahan setan berasal dari ketaatan dan jalan-jalan Allah dan tetap berada dalam otoritas yang telah ditetapkannya. Berapa banyak orang pergi untuk berperang melawan iblis, tetapi tidak melakukan apa yang seharusnya untuk dilakukan sebelum pergi berperang? Hal yang harus dilakukan sebelum pergi berperang adalah sikap tunduk pada otoritas surga yang benar, sebab tanpa sikap tunduk pada otoritas pasti akan gagal. Suatu kali, 7 orang anak dari seorang pria yang bernama Sekewa, seorang imam kepala Yahudi, mencoba mengusir setan dalam nama Yesus, tetapi karena tidak memiliki otoritas, yaitu berada dalam kebenaran dan hubungan dengan Allah, mengalami kegagalan total. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 15-16. Pendengar yang terkasih, dengan kita memiliki sikap tunduk pada otoritas akan berdampak pada perlindungan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami. Kami semakin dikuatkan dengan firman-Mu. Kami semakin mengerti bahwa sikap tunduk dalam kebenaran firman-Mu, baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami maupun terhadap kekuasaan atau otoritas yang ada dalam diri pribadi kami, itu dapat membawa kehidupan kami menerima perlindungan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu, bahwa hati dan pikiran kami untuk terus tetap belajar dan terus tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu selalu memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani
berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.